أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي أطمع أن يغفر لي يوم الدين. Ya Allah ya Rabbi ya Karim walladzi atma'u yaghfira li khati'ati yaumiddin. Surat Asy-Syu'ara ayat 82. Ini masih melanjutkan yang kemarin bahwa Nabi Ibrahim itu sebelum berdoa beliau istighraq atau tenggelam di dalam memuji terhadap keagungan-keagungannya Allah Ta'ala. Mulai dari kemarin Nabi Ibrahim sebelum berdoa memuji kepada Allah Ta'ala, illa rabbil alamin alladhi khalaqani fahuwa yahdin walladhi huwa yut'imuni wa yaskin wa idha maridtu fahuwa yashwin walladhi yumituni summa yuhyin. Terakhir pujiannya beliau kepada Allah Ta'ala, Nabi Ibrahim kepada Allah Ta'ala sebelum berdoa, sebelum beliau memanjatkan doa-doanya adalah walladzi atma'u ay arju ayyaghfira li khati'ati yaumiddin. Dan Allah Ta'ala adalah zat yang aku berharap agar Allah Ta'ala memaafkan, mengampuni untukku kesalahan-kesalahanku, mengampuninya besok di hari kiamat, di hari pembalasan. Ayil jazai, yakni di hari pembalasan. Lah melakna teng mriki dingendikaken. Sebelum membahas tentang niku masalah pujiannya, di sini salah satu daripada pujian yang dilantunkan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah Ta'ala adalah sosok zat yang Nabi Ibrahim memiliki harapan besar agar diampuni kesalahan-kesalahannya. Tengriki dingendikaken para ulama niku banyak sekali komentar tentang masalah khati'ah atau kesalahan. Nah, berarti kan Nabi Ibrahim itu menisbatkan kesalahan kepada dirinya, khati'ati, kesalahanku. Kan ngono to rek. Lah, sebelum lebih dalam, yang harus diyakini oleh kita para muslimin adalah satu, yaitu para nabi, para rasul itu merupakan orang-orang yang maksum, yang terjaga dari dosa. Lalu apa arti daripada Nabi Ibrahim itu menisbatkan kepada dirinya khati'ah atau sebuah kesalahan? Ini para ulama banyak penafsirannya. Salah satunya seperti yang didawuhkan oleh Al-Imam Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Beliau dawuh di dalam kitabnya, arti daripada dawuhnya Nabi Ibrahim mengatakan bahwa khati'ati, kesalahanku, keluputanku, artinya adalah ngeten. Dados wa'lam anna Ibrahim alaihissalam jam'a fi yadil alfat jami'an ni'amillahi ta'ala min awalil khalqi ila akhiril abad fid-daril akhirah. Perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya Nabi Ibrahim itu di dalam lafaz-lafaz ini mengumpulkan semua nikmat-nikmatnya Allah, mulai dari awal penciptaan sampai selesai, sampai besok di hari akhirat. Lah sekarang ngeten, arti daripada khati'ati atau di mana ini merupakan sebuah kesalahan, ya bahasane kan ngoten nggih. Ini artinya bagaimana? Tengriki kan dingendikaken. Sebenarnya bukan merupakan sebuah kesalahan dalam hal ini, tapi dalam hal ini adalah pada hakikatnya adalah ini merupakan sebuah ketawaduan daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dulu pernah, ya bahasane mboten sampai berbohong sih. Mboten sampai berbohong. Yang jelas secara zahir seolah-olah itu merupakan sebuah bohong, tapi itu bukan kebohongan. Yaitu di dalam 3 kali. Nabi Ibrahim itu 3 kali mengucapkan sebuah ucapan
yang seolah-olah itu merupakan kebohongan, tapi pada hakikatnya itu bukan kebohongan. Yang pertama, yakni ketika Nabi Ibrahim itu berkata, ya Allah ya Rabbi ya Karim, tengeriku dingendikaaken bahwa ini semua, Masya Allah. Dan ya. Jadi 3 kali Nabi Ibrahim itu mengucapkan sebuah ucapan yang secara tatanan zahir itu merupakan sebuah kebohongan, tapi hakikatnya itu sama sekali bukanlah sebuah kebohongan. Yaitu apa? Yang pertama, yaitu tatkala Nabi Ibrahim berkata bal fa'alahu kabiruhum hadza. Tatkala Nabi Ibrahim itu mengucapkan pas waktu Nabi Ibrahim meruntuhkan dan menghancurkan para berhala-berhala. Tatkala Nabi Ibrahim itu kan ditanyai siapa yang menghancurkan, Nabi Ibrahim mengatakan bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yang melakukan adalah yang paling besar. Nah, ini kan orang paling besar di situ kan, kalau tafsiran yang kemarin itu kan berbeda-beda pendapat. Maksudnya yang dikehendaki oleh Nabi Ibrahim itu adalah yang paling besar, itu maksudnya adalah beliaunya sendiri. Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Tapi orang-orang memahami bahwa yang melakukan adalah berhala yang paling besar. Jadi ini merupakan sebuah lafaz yang sifatnya itu fleksibel, yang tatkala orang memahami dengan pemahaman yang salah seolah-olah ini merupakan sebuah kebohongan. Satu itu. Kemudian yang nomor 2, bahwa Nabi Ibrahim mengatakan bahwa ini sakim. Nabi Ibrahim mengatakan bahwa beliau itu sedang dalam kondisi sakit. Faqala inni sakim. Tatkala para kaumnya Nabi Ibrahim itu pergi berangkat menuju hari raya, merayakan hari raya, tapi Nabi Ibrahim itu mengakhir, ya, menerlambatkan diri seraya mengucapkan bahwa aku gak penak, aku ini sakim. Dan yang terakhir nomor 3 adalah innaha ukhti, mengucapkan bahwa istrinya itu disebut dengan saudaranya. Kan ketika pada waktu itu kan raja menanyai kepada Nabi Ibrahim, itu siapa? Orang itu kok wayu itu sapa? Maka Nabi Ibrahim karena takut kalau sampai dijawab bahwa itu istrinya nanti akan berbahaya, sehingga Nabi Ibrahim menjawab inha ukhti, dia adalah saudaranya. Nah ini dipahami secara dhahir kayak saudara sing saudara kandung, padahal aslinya adalah saudara seiman. Aslinya yang dikehendaki kan seperti itu. Bon, itu akan ngatain. Jadi inilah yang dimaksud ya Allah ya Rabbi ya Karim, kesalahan. Jadi sebenarnya ini bukan sebuah kesalahan ngaten boten, tapi pada hakikatnya ini merupakan sebuah, ya anggap saja ini merupakan sebuah ketawaduan. Bahasanya beliau Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi ini rongokne wasaniha annahu dzakarahu ala sabilit tawadhu wa hadmin nafsi wa hadza dhaifun, ya walaupun ini sebenarnya dianggap hal yang sebuah dhaif, tapi ini salah satunya merupakan jawaban, ini merupakan sebuah ketawaduannya Nabi Ibrahim, bahwa merasa bahwa dirinya itu masih banyak salah. Karena nopo? Ini jawaban yang nomor 3 yang paling sahih, bahwa ini diarahkan bahwa wa huwa al-jawab as-sahih ayyuh mala dzalika ala tarkil aula wa qad yusamma dzalika khata'an fa inna man malaka jawharatan wa amkanu ayyabi'aha bi alfi dinarin fa in ba'aha bi dinarin qila inna akhta wa tarkal aula al-anbiya wa tarkul anbiya wa tarkul aula al-anbiya jaizun. Tangriki ingin dikatakan bahwa untuk salah satu jawabannya adalah kesalahan di sini bukan diartikan sebuah kesalahan yang dengan arti dosa, bukan. Tapi artinya adalah meninggalkan sebuah hal yang lebih utama. Tarkul aula, meninggalkan hal yang lebih utama. Ini sudah, karena ini merupakan kelasnya para nabi, seolah-olah itu sudah dianggap sebuah kesalahan. Ini sebenarnya banyak sekali tafsirannya para ulama dalam hal ini. Ada yang mengatakan bahwa ini sekaligus juga untuk mengajarkan kepada para umatnya bagaimana caranya kita memuji kepada Allah Ta'ala.
Salah satunya adalah walladzi atma'u yaghfira li khati'ati yaumaddin. Nang mriki ngono ya rek ya. Jadi aja dimurati kesalahan ngeten mboten. Sekarang yang menjadi pembahasan adalah ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Ini yang sampean harus paham bahwa ini kan setelah ayat yang 82, yang ayat 83 niku Nabi Ibrahim sudah mulai berdoa. Isi daripada doanya yakni Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-sholihin. Jadi tulisono Rabbi habli hukman wal hikmi bis-sholihin, ini sudah merupakan isi doanya Nabi Ibrahim. Sedangkan yang mulai dari ayat 77 sampai ayat 82 ini la rabbal alamin alladzi khalaqani fa huwa yahdin ila akhirih, itu merupakan Nabi Ibrahim masih memuji. Sehingga dari sini para ulama niku menyimpulkan ini sama persis seperti yang didawuhkan oleh Al-Imam Syekh Mutawalli Asy'arawi. Syekh Mutawalli Asy'arawi beliau niku dawuh bahwa harus memang seperti inilah kita itu sebelum meminta kepada Allah Ta'ala, kita tenggelam di dalam ma'rifat dan memuji kepada Allah Ta'ala. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh tafsirnya beliau, ajibun ayastura hadatu amin Ibrahim ma adraka ma Ibrahim. Inilah tangga iki dikaaken ngeten. Innahu adabun alin ma Allah wa hadmun li amali li anal insan mahma qaddama minal khairi fa huwa duna ma yastahiqu Allah ta'ala minal ibadah. Lidzalika kana talabul maghfirah minat tama. Lah inilah wa yajibu an nandura huna mata da Ibrahim rabbahu mata tadarra ilaihi. Ba'da an dzakara haisiyatil uluhiyah wa tarafa lillahi bin ni'am as-sabiqah wa aqarra biha faqad khalaqahu min 'adamin wa amaddahu min 'udmin wa wafara lahu kullu muqawwimatil hayah. Nah, niki lho. Teng mriki ngendikaaken Kanjeng Nabi Ibrahim niku saderenge ndonga Rabbi habli hukma wa alhiqni bisolihin. Nabi Ibrahim niku ing dalem mengingat kepada dirinya sendiri. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Memuji kepada Allah Ta'ala secara habis-habisan. Napa? Memuji secara habis-habisan. Inilah yang memang seharusnya dilakukan oleh seorang hamba. Bahwa piye carane awak dhewe sadurunge ndonga kita memuji kepada Allah Ta'ala. Dengan pujian-pujian yang begitu banyak, dengan pujian yang begitu indah. Ya, lalu dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi beliau dawuh lidzalika fa inna ahlal ma'rifati yaquluna innal 'abda mahma ijtahada fit du'a fa innahu yad'u bil khairi ala hasbi fahmihi wa mantiqi wa miqdari ilmihi walau annahu dzakara an-na'im al-awwal lillah wa aqarra bil fadli summa taraka al-mas'alah lahu ta'ala yu'tihi wa yakhtaru lahu lakana khairan lahu ya rabbu azza wa jalla yu'ti ala hasbi qudrati ta'ala wa hikmatihi. Karena para ulama yang ahli makrifat, beliau berkata bahwa seorang hamba itu kalau mau bersungguh-sungguh di dalam doa, maka dia akan berdoa dengan sebuah hal-hal yang baik sesuai dengan pemahamannya. Wong niku ndonga niku, Pak, apike dungane seseorang itu tergantung daripada seberapa luas pemahamannya dia. Kalau dia itu cuma pahami barang-barang api iku mek gur murni barang dunya, ya sing dijaluk ya Allah Gusti njaluk duit sing akeh, omah sing gede, ya, dagangane laris. Ya karena memang pemahamannya dia itu perihal hal ini cuma dunya tok. Beda dengan para ahli, para wali-walinya Allah Ta'ala yang berdoa, ya di satu sisi mungkin beliau juga meminta agar di dunianya tidak kurang rezeki, tapi juga tidak lupa meminta agar diberi maghfirah, agar diberi ampunan, agar diberi taufik hidayah. Kan seperti itu. Tergantung orang seberapa luas pemahamannya dia, tergantung seberapa paham dia terhadap apa yang dia butuhkan. Dan dilanjutkan lagi, ini loh. Dan barang siapa yang sudah dia sempurna di dalam memuji Allah Ta'ala hingga dia lupa
untuk meminta apa yang ia ingin mintakan kepada Allah Ta'ala, niscaya Allah Ta'ala akan memberikan kepadanya apa yang dia inginkan tanpa dia minta. Ini seperti yang didawahkan dalam hadis qudsi, dawahnya di dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala dawuh, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tiyasailin atau afdhala ma u'tisailina. Jadi dawuh Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, man syaghalahu dzikri, barang siapa yang tersibukkan dengan zikir kepadaku, dengan memuji kepadaku, an mas'alati, hingga menyebabkan dia tidak sempat untuk meminta, mengajukan permintaan kepada Allah, a'taituhu afdhala ma u'tisailin, niscaya akan aku berikan kepadanya sebuah perkara yang paling utamanya perkara yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Loh niki loh. Jadi ini perlu nih awak dhewe sadurunge ndonga niki muji dumateng Gusti Allah. Ya kayak ngene lho Pak. Kayak ngene lho Pak, jenenge ndonga iki nek eling aku, saya di dalam salah satu kitab seperti di dalam kitabnya Syekh Qulyubi, dalam kitab-kitab cerita yang namanya kitab An-Nawadir, yang ngeriku dingendikakan bahwa terkadang Allah Ta'ala itu mengijabahi sebuah doa karena pujian yang indah, ya, karena pujian yang indah. Kayak contohnya, tak contohnya kayak gampang mawon ya, umpama kamu kepingin mobil Alphard, ya Allah Gusti kula nyuwun kepingin mobil Alphard ya Allah, keranten kula niku yakin bahwa sesungguhnya yang namanya mobil Alphard itu sama sekali tidak mengurangi daripada kekayaan engkau, dan engkau merupakan zat yang maha dermawan, semisal seperti itu. Jadi ini betapa pentingnya kita lebih mendahulukan bentuk-bentuk pujian kita kepada Allah Ta'ala sebelum kita memanjatkan permintaan kepada Allah. Paham ya? Ini merupakan sebuah hal yang sifatnya diajarkan oleh Nabi Ibrahim kepada kita. Niku ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, malah terakhir dingendikaken fa'atallahi la syakka awsa'u wa ikhtiyaruhu li 'abdi afdalu min ikhtiyaril 'abdi li nafsihi. Maka pemberiannya Allah Ta'ala itu pasti yang terbaik daripada pemberiannya Allah Ta'ala sesuai dengan permintaan seseorang tersebut. Pun nggih, niki dingendikaken ngoten. Sekarang kita lanjutkan tentang ayat yang selanjutnya, yakni Rabbi habli hukma wa alhiqni bis sholihin. Aku kepingin nih guys nih diwaca bareng-bareng lho. Soalnya lek ora diwaca bareng-bareng ya awakmu ora ngerti iki ayat apa sing ditafsiri apa, tafsirane iki apa. Ya nantilah mulai kapan gitu loh. Jadi dibaca bareng-bareng beberapa ayat yang akan dipelajari. Yang sekarang yaitu surat Asy-Syu'ara ayat 83. Ini doanya Nabi Ibrahim. Diwaca bareng-bareng rek. Ini doanya Nabi Ibrahim yang mungkin bisa digunakan untuk doa kita sehari-hari. Nggih. Itu dongane kita baca 3 ayat aja. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis sholihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Sudah, 3 ayat ini aja. Ini doanya Nabi Ibrahim. Bahwa yang pertama Rabbi habli hukma wa alhiqni bis sholihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Yang terakhir adalah napa? Waj'alni min warasati jannatin na'im. Gak panjang ya. Jannatin na'im. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, pertama awak dhewe kudu paham temenan bahwa yang diminta oleh Nabi Ibrahim mang sebelum meminta dengan hal-hal yang sangat bagus ini, yang sangat lengkap ini, Nabi Ibrahim telah memuji kepada Allah Ta'ala dengan sebaik-baiknya pujian. Ya, mulanya tadi kan kalau daunnya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi,
oleh muji Nabi Ibrahim niku wa alam anna Ibrahim jama'a fi hadil alfat jami'ani amillahi ta'ala min awalil khalqi ila akhiril abad fid daril akhirah. Oleh muji Nabi Ibrahim dumateng Allah Ta'ala merupakan memuji kepada Allah Ta'ala bahwa Allah Ta'ala adalah zat yang memberikan nikmat-nikmatnya, mulai dari nikmat menciptakan sampai nikmat besok yang tidak ada habisnya di akhirat. Ini cara muji ini entek ngamek. Sak mangke awak dhewe kudu belajar apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim dari Allah Ta'ala. Tadi sudah didawuhkan oleh Al-Imam Fakhruddin Syekh Muntawil Asy'arawi, wong ku njaluk nang Gusti Allah sesuai dengan keluasan pemahamannya. Lek awakmu iki pahami teko barang sing kepingin mbok kepingini mek donya, tok sing mbok njaluk nang Gusti Allah mek donya tok. Lek sing mbok kepingin itu seseorang itu pemahamannya lebih luas bahwa bukan hanya sekedar dunia yang kita butuhkan, maka sekadar keluasan pemahaman dia, ilmu dia, maka dia itulah akan dimintakan kepada Allah Ta'ala. Apa yang dimintakan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah Ta'ala? Yang pertama, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-sholihin. Kalau dalam tafsirnya jenengan, tafsir Jalalainnya, Rabbi habli hukman ay ilman wa alhiqni bis-sholihin ay bin nabiyyin. Rabbi habli hukman, ya Allah, berikanlah kepadaku hukman, ay ilman, berikanlah kepadaku ilmu, wal hikmi bis-sholihin, dan golongkanlah aku dari golongannya orang-orang yang solih, wal hikmi bis-sholihin, golongkanlah aku masukkanlah aku dalam golongannya orang-orang yang solih, ayin nabiyin, yakni para nabi. Rungokne rek, iki maknane sangat dalam sekali. Lek awak dhewe mek gur ngerti maca mek gur dohire tok yes kaya es ndungone mek ngono tok ngono ae. Padahal hakikatnya ini sangatlah dalam, bahwa yang pertama Nabi Ibrahim itu meminta kepada Allah Ta'ala, bahwa Nabi Ibrahim itu meminta kepada Allah Ta'ala Rabbi habli hukman, meminta agar diberi ilmu, wa alhiqni bis-sholihin, dan golongkanlah aku dalam golongannya orang-orang yang solih. Ini meminta yang namanya amal. Saya ben paham rek. Jadi orang itu meminta hukman itu artinya akan hukum, makna asalnya. Hukum itu artinya adalah sebuah keadilan, ya, bahwa seseorang itu akan benar-benar bisa memberikan hukum dan menjalankan hukum yang benar, tidak lain tidak bukan adalah dengan ilmu. Wongku sak bener, iku ya kelawan ilmu, dengan cara dituntun oleh ilmunya. Dan yang nomor dua, wal hikmi bis-sholihin, dan masukkanlah aku dalam golongannya orang-orang yang solih. Wong-wong sing solih ngerti berapa? Kan nangrikan adalah para nabiin ya, para nabi. Para nabi, orang-orang yang solih itu tahu nggak kamu penggaweannya apa? Penggaweannya adalah satu, yaitu beramal taat kepada Allah, ngibadahi mempeng. Bagaimana caranya? Pokoknya para solihin itu yang terlihat daripada beliau adalah ngibadahi sing mempeng. Dengan bahasa ringkas, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-sholihin, itu doanya Nabi Ibrahim agar Nabi Ibrahim itu menjadi sosok yang ilmiah, amaliyah ilmiah. Gitu doa aku loh ya, sing nafsiri loh ya. Ini daunnya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya beliau. Tafsirannya dalam, Pak. Lewat dia kan kayak mek delok, masuk galangan. Ternyata tidak seperti itu, lebih dalam dari itu. Pertama, beliau meminta agar diberi yang namanya ilmu. Rabbi habli hukman ay ilman, meminta agar diberi yang namanya ilmu. Ngono lho rek, terus teng mriki dingendikaken bahasane beliau, i'lam annallahu ta'ala lamma hakan Ibrahim sana'hu 'ala Allah ta'ala zakara ba'da dzalika tu'a'ahu wa mas'alatahu
Wadzalika tambihun ala anna taqdimas sana ala du'a minal muhimmat. Niki lho rungokne. Ini diingatkan oleh beliau Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi bahwa Nabi Ibrahim itu sebelum memanjatkan permintaan-permintaannya kepada Allah Ta'ala, Nabi Ibrahim terlebih dahulu memuji kepada Allah Ta'ala dengan pujian yang habis, dengan pujian yang entek ngamek cara bahasa nih, dengan pujian yang sangat indah. Baru kemudian Nabi Ibrahim mulai memanjatkan pujian-pujiannya. Lah, sak mangke niki dilanjutaken ngeten. Sekarang membahas tentang hal-hal yang diminta oleh Nabi Ibrahim. Permintaan yang pertama adalah Rabbi habli hukma wa alhiqni bisolihin. Dan ini sudah dikabulkan oleh Allah Ta'ala bahwa wa innahu fil akhirati laminas solihin. Dan sesungguhnya Ibrahim itu besok di akhirat tergolong daripada golongannya orang-orang yang solih. Dilanjutkan lagi, tengriki dingin-dingin rongane rek. Ini loh yang diminta oleh Nabi Ibrahim. Jadi pada hakikatnya rungokno arti daripada Rabbi habli hukman, dawuhnya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh bahwa balil murad minal hukmi ma huwa kamalul quwwatin nadhariyah. Jadi hukum di sini adalah ilmu. Ilmu itu artinya adalah kamalul quwwah an-nadhariyah, kesempurnaan berangan-angan, yaitu ilmu. Al-hikni bisolihin, dan masukkanlah aku, golongkanlah aku dalam golongannya orang-orang yang solih. Ini artinya adalah kamalil quwwatil amaliyah, gitu. Kamalil quwwatil amaliyah, wadhalika bi'ayyakuna amilan bil khair, fa inna kamalal insan ya'riful haqqa li dzatihi wal khaira li ajlil amal bihi. Rungokne rek. Jadi tengriki dingendikaaken dawuhnya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Rabbi habli hukman itu artinya adalah Nabi Ibrahim meminta agar diberi ilmu. Wa alhiqni bisolihin, dan masukkanlah aku dalam golongannya orang-orang yang solih. Itu maksudnya adalah wong lek kepingin gumbul karo wong soleh iku, Pak. Ya mek ora kok mek gur sekedar harapan. Tapi harus meniru apa yang menjadi amalnya para solihin, yaitu sregep ngibadah. Napa rek? Sregep ngibadah. Dadi niki penjaluke Nabi Ibrahim nyuwun agar menjadi sosok yang ilmiah amaliyah. Satu sisi agar diberi ilmu oleh Allah, dan yang nomor dua agar diberi kekuatan, agar diberi taufik, kekuatan beribadah seperti ibadahnya para sholihin. Jajah, paham ora? Sekarang ya Allah ya Rabbi ya Karim, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa kok terlebih dahulu Nabi Ibrahim menyebutkan Rabbi habli hukman daripada wa alhiqni bisolihin, yang dengan murad gampangane Nabi Ibrahim itu lebih dahulu meminta agar diberi ilmu, baru kemudian agar diberi taufik untuk bisa beramal dan beribadah seperti halnya para sholihin. Kok bisa seperti itu? Alasannya wa inna ma qaddama qaulahu rabbi habli hukman ala qauli wal hikmi bisolihin lima annal quwwatan nadhariyata muqaddamatun alal quwwatil amaliyati bisyarafi wadzat. Karena pada hakikatnya ilmu itu lebih utama daripada amal. Ngene rek, bahwa yang namanya ilmu itu lebih utama daripada amal. Ngono diingatkan di dalam kitab Zubatnya kan sering ya punan amulis bolak-balik Zubat ya amal wis bolak-balik mbok waca diingatkan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu
Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu. Setiap orang yang beramal tapi tidak didasari ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu. A'maluhu mardudatun la tuqbalu. Maka seluruh amalnya itu ditolak. Seluruh amalnya itu ditolak dan tidak diterima. Kalau Nabi Ibrahim dengar ini, yang didahulukan adalah meminta ilmu terlebih dahulu. Ilmu di sini sangat luas, terutama kalau versi dawuhnya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, ilmu di sini adalah ilmu ma'rifat kepada Allah. Kita mengenal kepada Allah Ta'ala bahwa Allah Ta'ala adalah sosok yang menciptakan terhadap kita, sosok yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita, merawat kita, ya, dan seterusnya. Sesuai dengan kemakrifatannya seseorang masing-masing. Yang diutamakan terlebih dahulu adalah ilmunya. Ilmunya. Ya. Baru yang nomor 2 adalah meminta agar bisa amal. Wong niku lek wis ngalim, wis duwe ilmu, baru fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun ya benar min qabli badil wasan. Setiap orang yang alim, dia tidak mau mengamalkan terhadap ilmunya, maka dia akan disiksa sebelum disiksanya orang-orang penyembah berhala. Serungane rek. Jadi sing dijaluk dhisik kuwi ilmu. Jadi ilmu penting. Cara nang taklimmu kan sing sering dingendikane kan, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Cara nang taklimmu iku niki. Niki. Cara nang taklimmu niku dingendikaken fasadun kabirun alimun mutahatiku wa akbaru minhu jahilun mutanasiku. Iling-ilingan. Fasadun kabirun alimun mutahatiku wa akbaru minhu jahilun mutanasiku. Rungokne. Nang ngerikan dingendikaken fasadun kabirun, termasuk kerusakan yang sangat besar adalah alimun mutahattikun. Ada orang alim tapi dia tidak mau ngamal. Ono ngalim tapi rada fasik cara bahasa kasar ngomong. Wong ngalim tapi fasik. Ono kiai, ono gus kelakuane tapi kok rada fasik. Kuwi merupakan sebuah kerusakan yang sangat besar. Tapi wa akbaru minhu jahilun mutanasiku. Tapi yang menyebabkan kerusakan yang lebih besar adalah orang jahil, orang bodoh, tapi dia mutanasik. Sok-sokan ngahli ibadah. Sok-sokan nyekel mik kuwi luwih bahaya, Pak. Wong ngalim ora patek gelem dawuhi, ya. Rada setengah fasik cara gampangane ngomong kula lek murati gampangane ngomong ngoten. Iku gare masyarakat rusak. Gare masyarakat rusak lho, saestu. Ono tokoh agama tapi tidak mencontohkan dengan contoh yang baik. Itu menyebabkan kerusakan. Tapi nyuwun sewu rek, ono sing luwih gedhe. Nyebabno kerusakan sing luwih gedhe. Yaiku napa? Jahilun mutanasiku. Orang yang jahil, orang yang bodoh tapi macak ngahli ibadah, macak dadi kiai. Kiai macak bodoh, ora patek ngurusi atau bahkan malah fasik. Kuwi kerusakan yang besar. Tapi yang lebih bahaya adalah orang yang bodoh, tidak punya ilmu, sok-sokan. Bahasa cara ngoten ya. Sok-sokan ngahli ibadah, ki marane atik gaya nyekel mik barang es. Niku tambah bahaya. Mulane ngoten ya.
Jadi bahasane ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, Masya Allah. Pun kula lanjutaken malih. Jadi maknane Rabbi habli hukma wa alhiqni bis sholihin itu meminta, yang pertama meminta kepada Allah Ta'ala agar diberi ilmu, dan yang nomor dua agar diberi kekuatan, taufik, hidayah untuk senantiasa bisa beramal, beribadah seperti halnya apa yang dilakukan oleh para sholihin sehingga digolongkan dengan para sholihin. Paham raja hajah. Jadi bukan hanya sekedar ya Allah Gusti kalau kepingin kumpul karo para sholihin, para nabi, para orang-orang yang sholih, ojo. Orang kok koyo ngono kuwi. Tapi kita kalau mau digolongkan dengan para golongannya para sholihin itu ada tutorialnya, ada caranya, yaitu kita meniru amaliyah beliau-beliau. Tarjun najata walam tasluk masalikaha. Inna safinata lam yajri 'alal yabasi. Kamu berharap agar kamu bisa selamat, tapi kamu tidak berjalan di jalannya selamat. Maka perlu kamu ketahui bahwa kapal tidak mungkin bisa berjalan di atas kekeringan. Paham Mbak artinya? Artinya semua itu punya jalannya masing-masing. Kamu nggak akan bisa menuntut bahwa kapal atau perahu bisa berjalan di atas kekeringan. Ora iso. Jalane dewe-dewe ya, sama seperti halnya kita. Wal hikni bisolihin, digolongkan dengan golongannya orang-orang yang solih, itu juga ada jalan, yaitu meniru amaliyah-amaliyahnya beliau. Pon, itu diingin akan ngoten. Masya Allah. Itu yang pertama. Yang lanjutannya tangriki diingin dikaakan ya Allah ya Rabbi ya Karim, ini sebuah permintaan yang sifatnya permintaan yang sangat agung lho rek. Kalaupun balik-balik ngomong to. Ini wong ku njaluk ilmu karo njaluk iso amal iku saapi-apike permintaan. Mulane teng mriki dawuhnya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh bahwa ya Allah ya Rabbi ya Karim, permintaannya Nabi Ibrahim yang selanjutnya adalah teng mriki ingin dikaaken dawuhnya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Niki cara Timroti teng tafsirin jenengan, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Dan ya Allah, jadikanlah untukku pujian yang bagus di orang-orang yang akhir-akhir. Ayyalladzina ya'tuna min ba'di, yakni orang-orang yang ada setelahku, ila yaumil qiyamah, hingga hari kiamat. Napa? Hingga hari kiamat. Dawuhnya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, apa sing dijaluk Nabi Ibrahim itu pokoknya sing top-top pokoknya. Yang diminta oleh Nabi Ibrahim itu adalah hal-hal yang paling utama. Yang pertama jaluk ilmu. Ilmu itu perkara sing paling utama-utamane pemberiannya Allah Ta'ala. Kan ngoten nggih, nang taklim niku wis banyak disebutkan bahwa al ilmu afdalu minal mal. Ilmu itu lebih utama dari harta dan seluruh dunia dan seisinya. Bahkan sampai dingendikaken kalian Al-Imam Sayyidina Ali. Sayyidina Ali beliau dawuh radina kis matal jabbari fina lana ilmun walil a'da imalu. Hafal Quran ya? Awak main. Kamu itu bisa menghafalkan syairan-syairan yang seperti itu. Caranya dua, biar kamu benar-benar hafal dan tidak lupa. Yang pertama di lagu sing penak, Mas ya suaramu rapate penak. Nomor loro, kamu paham artinya. Dawuhnya Imam Sayyidina Ali, insyaallah itu dawuhnya Sayyidina Ali, radina kismatal jabari fina. Aku ridho dengan pembagiannya Allah Ta'ala kepada kami semua ini. Lana ilmun, bahwa kita diberi ilmu, walil a'da'i malu. Sedangkan orang-orang dikasih harta. Pokoknya yang dijaluk oleh Nabi Ibrahim itu merupakan permintaan-permintaan yang paling top pokoknya. Pertama jaluk ilmu. Nomor loro jaluk agar diberi taufik, diberi hidayah,
bisa beramal taat seperti halnya sregep ngibadahi para sholihin. Yang nomor loro, Pak, Nabi Ibrahim niku waj'ali lisana sidqin fil akhirin. Nabi Ibrahim itu agar diabadikan namanya dengan nama yang harum, agar nama beliau itu dicatat dengan tinta emas di dalam buku sejarah. Paham ora? Cara nggawe bahasa kasar, Nabi Ibrahim itu njaluk viral hingga akhir hayat, bukan hanya hingga akhir hayat, njaluk viral hingga hari kiamat. Paham ora, Pak? Tapi njaluk viral nang kene itu njaluk viral sing untuk tujuannya apa? Mboten. Ben mendapatkan nama, mboten seperti itu. Sing penting murate waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Iki lek murad gampangane ngomong, iki njaluk viral hingga besok hari kiamat. Jadi bahasa kasar ngomong, Rek, enggak ada salahnya kalau kamu itu memohon kepada Allah Taala agar kamu itu viral. Orang masalah, ya lo viral orang masalah. Ini adalah salah satu doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah untukku pujian yang bagus hingga besok akhir orang. Nabi Ibrahim jaluk viral. Tujuannya Nabi Ibrahim jaluk viral nopo? Dalam tafsir sawinya sampean itu ada bahwa tengriku dingendikaaken fama min ummatin minal umami illa wahiya tuhyihi wa tusni ali bi khair. Semua umat memuji terhadap Nabi Ibrahim, menghormati terhadap Nabi Ibrahim, tuhayyihi. Nih loh. Bahkan wasiyam hadil ummah al-Muhammadiyah khususan fil mu'minina minhum. Terkhusus umatnya Kanjeng Nabi niki. Umat Kanjeng Nabi niki kalau kita tahu, Rek, umat Kanjeng Nabi niku sangat mengingat-ingat dan sangat mengagungkan terhadap sosok Nabi Ibrahim. Bahkan sampai syariat menyembelihnya saja itu loh, sampai dibuat kesunahan di dalam syariat Islam. Ya toh? Bertahun di awak dhewe nderek tindak lambai Nabi Ibrahim dengan cara berkorban. Bahkan bukan event tahunan, berupa penyembelihan hewan dan juga haji. Akan tetapi bahkan kita menuturkan Nabi Ibrahim sehari 5 kali. Yakni di dalam sholat, yakni di dalam tahiyat. Terus ini disebutnya Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ini loh, fa innahum yadhkurunahu bi khairin fi kulli tasyahudin. Kita menyebutkan Nabi Ibrahim dengan penyebutan yang sangat mulia di tahajud tasyahud kita. Tahiyatun barakatuh salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Lihat, Pak, betapa viralnya Nabi Ibrahim hingga akhir kiamat disebutkan tiap harinya 5 kali oleh setiap para mukmin. Viral tenanan, tapi viralnya itu bukan kok untuk sekedar viral saja, mboten. Viralnya itu tujuannya untuk 2 arah. Manfaatnya itu adalah 2 arah. Yang pertama agar beliau mendapatkan yang namanya doa. Sampeyan lihat di dalam kelanjutannya, wa innama tuliba dzalika liyantafi'a bihi huwa wa yantafi'u bihil musni. Tujuannya Nabi Ibrahim kepingin viral itu 2. Yang pertama agar Nabi Ibrahim bisa mendapatkan doa, mendapatkan manfaat, yaitu berupa doa. Bendino didongak nih sampai para mukminin ya sehari 5 kali. Itu yang pertama. Dan yang nomor 2, wa yantafi bi al-musni. Orang yang memuji kepada Nabi Ibrahim juga akan mendapatkan manfaat. Jadi orang yang dipuji dan orang yang memuji itu sama-sama mendapatkan manfaat. Rupane napa? Wa amma hadisu man ahabba qauman husyira ma'ahum wa illam ya'malu bi amalihim. Nile rungokne bahwa barang siapa
yang mencintai segolongan kaum, maka dia akan digolongkan dengan mereka walaupun tidak memiliki amal seperti halnya mereka. Famaknau ishtarakum au fil iman wa illam yasilu limaqamihim. Ya, tujuannya salah satunya ini, biar kita nanti digolongkan bersamaan dengan para sholihin. Pun. Dan yang perlu kita ketahui, sing dijaluk, kalau bolak-balik ngomong, sing dijaluk Nabi Ibrahim itu pokoknya barang-barang top. Salah sijine nopo? Jaluk sing jenenge viral. Viral itu cara bahasa Arab jah atau pangkat. Nikmat nang dunia iki ana loro. Mulane kan ada istilah wong-wong kan mengatakan bahwa harta, tahta, wanita. Cara wong kan ngono to, Pak. Maka yang paling besar daripada ketiganya ini adalah yang namanya tahta. Orang punya uang tapi dia nggak punya tahta, itu masih di levelnya, masih di bawahnya. Sampai lihat betapa banyak orang merelakan banyak uangnya, menggelontorkan banyak uangnya demi mendapatkan sebuah tahta. Delon Pak, pas saya presiden, berapa ratus miliar atau bahkan triliun yang harus dibayarkan hanya untuk mendapatkan jabatan menjadi seorang presiden. Itu untuk menunjukkan bahwa yang namanya tahta, yang namanya pangkat itu di atas harta. Loh iya. Karena apa? Karena orang itu kalau sudah punya tahta, dia akan mendapatkan sebuah akan dicatat oleh pena emas sejarah. Kalaupun bolak-balik nanti, dia akan dicatat dengan tinta emas sejarah. Dia akan dikenang untuk selamanya. Nabi Ibrahim itu sudah berapa ribu tahun yang lalu. Nabi Isa saiki wis 2026. Dan ini Nabi Ibrahim berapa ribu tahun yang lalu. Namanya hingga sekarang disebut dan masih dipuji, dimintakan doa, dimintakan sholawat. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bolak-balik. Bon. Mulane niki lho komentare Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau niku dawuh bahwa ya Allah ya Rabbi ya Karim. Pundi wau. Niki lho. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin annahu alaihi salam ibtada'a bi talabi ma huwal kamalid dzati lil insan fid dunya wal akhirah wa huwa talabul hukmi alladhi huwa al-ilmu summa talaba ba'dahu kamalatid dunya wa ba'da dzalika talaba kamalatil akhirah. Sempurnane dungane Nabi Ibrahim niku nggih tiga niki. Njaluk kesempurnaan sing sifate berupa zat bagi seorang manusia di dunia dan juga di akhirat. Rupane kesempurnaan zat di dunia ini adalah ada kalanya khariji, ada kalanya dakhili. Wongku menungso rek iso urip sing bener-bener mulya iku ya carane loro. Sing pertama memang dia memiliki ilmu dan juga amal. Ini namanya kemuliaan yang sifatnya dakhili. Cara bahasane wong-wong niku inner beauty. Kecantikan dari dalam. Paham ora? Inner beauty. Beauty itu kecantikan. Kalau inner itu dari dalam. Cantik dari dalam. Orang itu kalau punya ilmu dan juga amal, kesehariannya dia itu memiliki ilmu dan juga amal, maka dia memiliki yang namanya inner beauty. Kecantikan dari dalam. Itu sudah sempurna. Zatnya seorang manusia dengan memiliki inner beauty. Kemudian meminta disempurnakan dengan kesempurnaan manusia, tapi sifatnya khariji atau di luar, yaitu memiliki keviralan, kuncoro, tahta. Paham berarti? Bayang nih lah. Mulano, kenapa kok para ulama itu, beliau itu memiliki kehidupan yang paling sempurna, bahkan secara jabatan di atasnya para raja. Karena para ulama itu
inner beauty njaba iki apa bahasane berarti ya? Eksternal, eksternal dan internal. Karena beliau-beliau itu memang sempurna dari luar dan juga dari dalam. Sempurna karena seperti yang di dalam doanya Nabi Ibrahim, memiliki ilmu, memiliki amal. Dan yang nomor 2, sempurna dari segi memiliki keviralan. Namanya disebut-sebut. Sempurna iki sempurna dunia loh Pak. Sempurna dunia dari segi dakhili dan juga khariji. Niku ngoten. Paham ya Cah? Ana beliau niku tengeriki komentari beliau. Bahasane ngoten lah ini ya jam 6:30 ya. Dilanjutkan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Malah Nabi Ibrahim termasuk nabi sing hingga sekarang terus-terusan dipuji-puji, dimintakan sholawat itu secara khusus Nabi Ibrahim. Pun terakhir dengan Nabi Ibrahim, waj'alni min warasati jannatin na'im ay mimman yuqaha. Dan ya Allah, masukkanlah aku dalam golongannya orang-orang yang bisa mewarisi surga, tempatnya kenikmatan. Loh, ini namanya sempurna dunia dan akhirat. Apa? Sempurna dunia dan akhirat. Jaluk termasuk golongan wong-wong sing mlebu surga. Jadi lek tak simpulno ngene rek. Dungane Nabi Ibrahim ku donga sing paling sempurna, sing kudu awakmu melok-melok donga. Yes, kamu wis wacane lah ini. Rabbi habli hukma wa alhiqni bisolihin. Rabbi habli hukma wa alhiqni bisolihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Ini donga sing sifate paling sempurna. Ya guna apa? Pertama, jaluk kesempurnaan secara zat, yakni dengan ilmu dan juga amal. Yang nomor 2, kesempurnaan zat yang dari luar, yang sifatnya yaitu minta viral. Wong golek jaluk viral itu gak ada salahnya kamu berdoa kepada Allah Ta'ala agar meminta viral. Tujuannya ngono, bukan yang lain-lainnya. Gak ada salahnya. Malah uang ku sok viral nih kalau mendapatkan cinta daripada Allah Ta'ala, seperti yang ada di dalam hadisnya kan, dengan dikatakan innallaha idza ahabba abdan nada Jibrilu, ya, bahwa Allah Ta'ala niku ngeten. Kalau dalam hadisnya, Allah Ta'ala kalau mencintai seorang hamba, niscaya Allah Ta'ala akan memanggil-manggil kepada Nabi Ibrahim, kepada malaikat Jibril, dan menyaksikan pada Jibril, wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan. Setelah malaikat Jibril tahu, akhirnya malaikat Jibril itu mengumumkan kepada seluruh penduduk bumi dan juga penduduk langit bahwa Allah Ta'ala mencintai si fulan. Hingga jatuhlah di dalam hatinya seluruh para makhluk rasa cinta kepada si fulan ini tadi. Ya, tadi oleh Isa niku ngoten. Kalau dawuh para wali ya, dawuh para wali. Ana barang kan mesti diwurui wiritan-wiritan. Dawuh para wali ngeten. Dari hadis ini para wali padha menyimpulkan ngeten. Kalau kamu ingin tahu seberapa besar cintanya Allah Ta'ala kepada kamu, maka lihat seberapa besar para makhluk itu mencintai terhadap diri kamu. Taskhir kamu itu loh, taskhir kamu yang digunakan untuk menundukkan para makhluk mencintai kamu, itu seberapa besar. Tapi ini sifatnya tidak pasti, maksudnya untuk kita itu lebih semangat untuk mentaskhir kepada para makhluk. Seberapa besar kita dicintai oleh para makhluk, maka sebesar itu pula kita dicintai oleh Allah. Ya. Mulanya kamu jangan heran kalau ada para kiai yang hingga akhir hayat beliau atau bahkan setelah beliau wafat, majelisnya masih besar. Ya, pondoknya masih oleh Allah Ta'ala. Pon, ngoten nggih. Ya kita, ya pembahasan kita sesuai dengan pembahasan. Maksudnya awak dhewe bahas viral ya. Awak dhewe mengunggulkan yang namanya viral ya. Nanti satu sisi ada lagi kajian yang namanya tasawuf,
bahas sing jenenge demen khumul atau demen idfan wujudaka fi ardil khumul beda maneh. Ya, beda-beda. Lek awake bahas viral yo, kita menyebutkan fadilah-fadilahnya viral. Jadi penting, Pak. Kowe aja sok-sokan, tak kandhani yo. Ya kaya aku bareng ini, aja sok-sokan gak wis aku tak dadi menungso sing menyamarkan diri saja. Gondolmu kuwi ya kuwi anjen gorong iso viral ngono ae. Beda. Kumul sama orang nggak bisa viral itu beda loh, Pak. Paham ora we? Orang kumul itu artinya dia viral tapi dia tetap menyimpan keberadaannya di dalam bumi kesamaran. Tapi wis sanjen viral. Beda mbek wong-wong gak bakat viral. Paham ora we? Wis pengen viral sing nge-live sing anu Pak, gawe ora viral-viral. Bisa dibedakan ya? Ngono lho maksudku iki. Beda maksudku, tidak ada salahnya kita berdoa seperti halnya doanya Nabi Ibrahim agar kita itu diberi yang namanya tahta, kalau kita itu diberi yang namanya keviralan, tujuan kita untuk menyebarkan sebuah kebaikan. Jadi Masya Allah sangat sempurna. Ringkasannya adalah 3, yang diminta oleh Nabi Ibrahim adalah 3, yaitu meminta kesempurnaan duniawi yang berupa ada 2, yaitu kesempurnaan inner beauty, meminta ilmu dan juga amal. Yang nomor 2, minta diberi yang namanya tahta atau keviralan. Dan yang nomor 3, wis mari urip sempurna nang dunya, marang ngono njaluk sing jenenge urip sempurna nang akhir. Rabbi habli hukma wa alhiqni bisolihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Rabbi waj'alni min warasati jannatin na'im. Hafal nih Pak, iki Pak. Iki dunya nek diringkes donga sapu jakatnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Iki bahasa ringkes. Bahasa rodok dawa ngitungane Nabi Ibrahim niki. Rabbi dibaca rek, ben hafal rek. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis solihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Wes, 3 ini dieling-eling. Meminta disempurnakan kehidupannya di dunia dengan 2 hal, yaitu inner beauty, ilmiah, memiliki ilmu dan bisa beramal, 1. Yang nomor 2, agar diberi yang namanya tahta, diberi yang namanya keviralan untuk kamu mengajak-ngajak kepada kebaikan. Viral itu nggak ada artinya loh rek, kalau tidak kamu gunakan untuk mengajak kepada kebaikan. Lek kepingin viral no gampang, kue udone viral insyaallah. Kan ngono to Pak, delane kelakuane wong-wong nang TikTok justru sing viral-viralnya malah sing ora sama sekali tidak mengajarkan kebaikan sama sekali. Ya toh, sing joget-joget, sing lapo ae ngono kuwi tingkae. Tidak ada artinya keviralan itu, enggak ada, kecuali kamu gunakan untuk mengajak kepada kebaikan. Pun niku ngoten mawon. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, benjing duki pundi berarti wa firli abi innahu kana minadh-dhalin. Ini surat Asy-Syu'ara ayat 86. Ilahuna wallahu a'lam bissawab. Salatnya nanti nang dhuwur. Salat nang dhuwur atau dinggoni salat ya?